Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal Warahmatullahi wabarakatuh. Ahad itu artinya satu. Dulu masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, masyarakat Nusantara itu, ketika Sultan Agung Mataram itu membuat sistem kalender. Islam kan sudah ada Hijriah. Sultan Agung di Jawa, Praja Mataram ketiga, di mana Kesultanan Mataram itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan beliau itu, belum menyusun kalender Saka, kalender Jawa itu. Yang kalau bulan misalkan Hijriah kita Muharram, di kalender Saka, di kalender Jawa itu namanya Suro dan lain sebagainya, Suro dan Apit Aji dan seterusnya. Maka nama-nama hari yang ada di kalender Jawa itu pun sama seperti kalender-kalender Hijriah. Ahad, cuma orang Jawa menyebutnya ngahad begitu. Ya, kan ngalamin aja jadi ngalamin, ada sebagian dan seterusnya. Hingga kemudian datang para penjajah itu yang dari Eropa, yang memiliki agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Orang-orang Eropa itu kemudian setiap hari Ahad mengadakan kebaktian, kegiatan ibadah yang kemudian disebut dengan nama Domingo. Domingo. Kemudian lidah orang Jawa menyebutnya Domingu. Lama-lama donya hilang, jadinya minggu. Nah, minggu jadinya minggu. Itu biasa, dialek suatu daerah memang seperti itu. Walhasil bahwa dulu di kita itu sebetulnya Ahad itu awal pekan gitu. Ahad, artinya satu. Jadi hari itu dimulai dari hari Ahad, kemudian Itsnain, dua, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dulu umat Islam itu kalau libur itu hari Jumat, bukan hari Ahad. Ya, kita sekarang mengikuti, ya memang sudah budaya luar yang sudah menang, sehingga kemudian harinya pun berganti minggu, dan minggu menjadi hari nasional, hari libur kita. Ya apa boleh buat, yang penting kita bagaimana kemudian mengisi setiap hari Ahad atau hari Minggu terserah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Para hadirin, para jamaah semuanya, warga Nahdien yang dimuliakan Allah, insya Allah saya yakin bahwa yang hadir di sini adalah warga Nahdien semuanya. Kita sebagai Nahdien selama ini mengenal beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kebanyakan dari sisi emosional kita, bahwa kita memiliki amaliyah, tahlilan, barzanjian, mauludan, dibaan dan lain sebagainya yang merupakan itu secara emosional memang itu amalan-amalan dari Nahdien, amalan-amalan NU. Ya walaupun sebetulnya itu amalan-amalan yang sudah ada dibawa oleh para pendahulu kita, para pendakwah kita, Wali Songo, kemudian Nahdien atau Nahdlatul Ulama kemudian melembagakannya. Nah, maka kemudian kita sebagai Nahdien agar bagaimana terhubung dengan beliau Hadratus Syekh bukan dari sisi emosional saja, tapi selayaknya kita sebagai Nahdien juga terhubung atau mengenal beliau dari aspek pemikirannya. Dan untuk bisa kemudian kita terhubung dengan aspek pemikirannya, ya mau tidak mau kita harus mengetahui, mengkaji karya-karya ilmiah yang telah ditorehkan oleh beliau Hadratus Syekh. Sebab tanpa mengenal itu ya kita tidak akan kenal lebih mendetil, kenal banyak tentang siapa Hadratus Syekh, khususnya dalam pandangan-pandangan dalam yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, ini kan banyak Nahdien itu yang kemudian tidak paham terhadap pemikiran-pemikiran muasisnya, para pendirinya.
Sama saja sebagai kita umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin kenal Nabi Muhammad dengan baik, ya kita harus mempelajari hadis-hadis beliau. Kan begitu, harus mempelajari sirah beliau. Baru kita nanti akan kenal beliau bukan hanya secara emosional, tapi kenal bagaimana karakter beliau, kepribadian beliau, dan lain sebagainya, yang semuanya tertuang dalam kitab sirah maupun dalam hadis-hadis beliau. Pun juga dengan Hadratus Syekh, bagaimana kita bisa mengenal beliau adalah dengan kita menyelami pemikiran-pemikiran beliau yang tertuang dalam kitab-kitab karya beliau. Salah satunya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum saya membahas kitab ini, perlu saya sampaikan, Hadratus Syekh itu beliau secara nasab biologis itu tersambung dengan Sunan Giri, Maulana Ishaq, terus sampai Ja'far As-Shadiq, sampai tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ini kalau untuk ukuran, kalau dalam istilah yang populer kita hari ini, beliau juga Habib karena keturunan Nabi Muhammad. Secara biologis beliau keturunan Nabi Muhammad. Bagaimana secara pemikiran? Jelas, Nahdlatul Ulama itu dari pemikiran, dari aspek dari segi tasawufnya jelas, sampai ke Al-Ghazali, terus sampai ke Hasan Basri, itu semuanya nyambung bertemu dengan Rasulullah. Ilmu fikihnya Nahdlatul Ulama itu sampai Imam Syafi'i ya ke Rasulullah. Bagaimana akidahnya, akidah Asy'ariyah itu juga terus sampai nyambung ke Rasulullah. Jadi Nahdlatul Ulama itu baik dari segi pemikiran ke aspek biologisnya itu semuanya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai warga NU sudah harusnya betul-betul bangga kepada Nahdlatul Ulama yang merupakan pendirinya itu secara keilmuan maupun secara biologis tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira saya nanya nih, bangga nggak nih? Bangga. Alhamdulillah. Kalau bangga ya, mari kita tunjukkan kebanggaan kita. Konsekuensinya seperti apa ya? Kita berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah. Nah, kemudian beliau Hadratus Syekh mengarang kitab yang namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sebuah ringkasan, sebuah ulasan tentang seluk-beluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita mesti tahu apa yang melatar belakangi beliau ini menulis kitab ini. Beliau itu kan dilahirkan pada sekitar tahun 1871, wafat 1947. Artinya usia beliau cukup panjang, 70 lebih, hampir 80 tahun. Beliau menulis kitab ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bukan tanpa sebab. Sebab yang namanya pemikiran, yang namanya ucapan, yang namanya sebuah statement itu tidak terhubung dengan waktu dan tempat. Pasti semua ucapan, perkataan itu memiliki konteksnya, terikat dengan ruang dan waktu. Artinya ketika beliau nulis ini karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena pada waktu itu, pada saat Hadratus Syekh itu sepulang dari Makkah, nyantren di sana, pulang ke Jawa. Kemudian di Jawa itu sekitar tahun 900-an itu bermunculan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang nyeleneh. Di mana dalam buku beliau ini, beliau menyatakan bahwa kaum muslimin di tanah Jawa dari dulu semuanya sepakat kalau dalam urusan masalah akidah semuanya berpegang kepada keyakinan Abu Hasan Ali Asy'ari atau Asy'ariyah. Kalau dalam fikih semuanya bermadhab Syafi'i. Kalau dalam tasawuf semuanya mengikuti tasawuf Imam Ghazali atau Al-Junaidi. Itu semuanya dari dulu. Para ulama-ulama kita itu, para yang disebut dengan wali songo, itu aja materinya, itu semuanya sama, kurikulumnya sama. Sehingga kemudian pada tahun 900-an itu datanglah para sarjana-sarjana, orang-orang yang kemudian datang dari Timur Tengah yang sudah
terkontaminasi dengan pemikiran pembaharuan yang digawangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Maka kemudian banyak silang pendapat yang kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat. Maka demi untuk menetralisir berbagai macam pendapat itu, Hadratus Syekh mengarang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena orang-orang Puritan, orang-orang modern ini yang dari Timur Tengah ini mulai kemudian mengkritik, menyalahkan amaliyah, keyakinan yang sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Orang sholat baca usoli salah, bid'ah. Orang tahlilan salah, orang mengadakan maulid salah. Itu sudah dari dulu, Pak, bukan hanya fenomena sekarang. Sudah dari dulu itu. Makanya ini dibahas oleh Hadratus Syekh gitu. Jadi bukan fenomena sekarang hari ini aja, bukan, ini sudah lama. Di zaman beliau Ki Hasyim Asy'ari sudah muncul, itu fenomena seperti itu sudah muncul. Makanya kemudian ini luar biasanya, subhanallah, bahwa pemikiran beliau itu hingga sampai sekarang itu relevan. Wah, kita pun saat ini kan mengalami kan seperti itu kan, sama. Artinya bahwa pergulatan pemikiran dari dulu tentang masalah konsep bid'ah sunnah itu sudah dari dulu. Ya karena orangnya ganti-ganti, orang dulu mungkin sudah oke lah, sudah sama-sama maklum, tapi kan kemudian ganti lagi generasi baru, dia terkontaminasi lagi, nyalain lagi, kan begitu, dan terus menerus kan begitu. Jadi masalah itu nggak akan selesai sampai hari kiamat karena orangnya beda terus kan begitu. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki pegangan bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu semuanya memiliki argumentasi yang jelas, baik dari tinjauan syar'i maupun dari pengamalan para ulama terdahulu. Nah, ini yang mungkin sedikit hal yang mendasari beliau Hadratus Syekh mengarang kitab ini. Oleh karenanya pada malam Lailatul Ijtima ini kita silaturahmi, alhamdulillah kita juga mudah-mudahan bisa memperkuat keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kitab Ahlus Sunnah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, beliau Hadratus Syekh mengawalinya dengan pembahasan mengenai fi bayani sunnati wal bid'ah. Langsung ini di tema pertama kitab beliau itu pembahasannya fi bayani sunnah wal bid'ah. Pembahasan tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ini kan tema-tema yang hari ini populer kan. Ini artinya beliau itu sudah ada sejak zaman beliau gitu. Mendapatkan perhatian betul dari beliau itu. Makanya nanti beliau itu juga ketika orang-orang tradisional, orang-orang pesantren itu dituduh sebagai ahlul bid'ah, itu nanti beliau akan membalikkan tuduhan itu kepada mereka, bahwa mereka itu adalah para pelaku bid'ah yang mengimpor pemikiran Rasyid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu Ki Hasyim Asy'ari membalikkan tuduhan bid'ah juga begitu. Hanya hari ini kan kita pasif, dituduh bid'ah ya udah nggak apa-apa, kita nggak berani kemudian menuduh mereka bid'ah kan, nggak pernah. Kalau Ki Hasyim itu justru nanti dalam statementnya itu justru menyebut bahwa mereka itu justru para pelaku bid'ah gitu. Para jamaah hadirin warga Nahdien yang dimuliakan Allah, kemudian beliau membahas dari kitabnya ini menjelaskan fi bayani sunnati wal bid'ah. Kitab menjelaskan tentang penjelasan apa itu sunnah dan bid'ah. Kata beliau, kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu wa ghairu mardiyah. Sunnah yang disebut sunnah itu secara etimologis, secara bahasa itu artinya jalan. Walaupun jalan itu tidak baik, tidak diridhoi, secara syara' adalah ismun li thariqati al-mardiyati al-maslukah fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sebutan untuk sebuah jalan yang pernah ditempuh atau jalan yang ditempuh oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga selain Nabi Muhammad au ghairuhu,
Juga jalan itu pernah ditempuh oleh setelah Nabi Muhammad, mimman huwa ulima fid dini, yaitu orang-orang yang diketahui memiliki otoritas dalam hal keagamaan, kasohabati, seperti sahabat. Jadi sunnah itu sesuatu yang pernah, gampangannya pernah ya yang dilakukan oleh Nabi dan juga orang-orang yang memiliki otoritas keagamaan, termasuk sahabat. Makanya kan Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Berarti apa yang dilakukan dilakukan para sahabat juga sunnah. Ya, kita kan hari ini sepertinya membatasi sunnah itu kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam definisi ilmu hadis, sunnah itu mustalah hadis itu ma'udhifa ila nabi min qaulin wa fi'lin aw takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrir, pengakuan. Artinya Nabi yang melakukan atau yang mengucapkan bukan Nabi, tapi orang lain, tapi Nabi mendiamkan. Itu namanya sunnah takririyah yang hari ini jarang orang mengetahui. Saya kasih contoh, di zaman Nabi Muhammad setelah peristiwa Fathu Makkah, Makkah kan berhasil tuh tahun ke-8 Hijriah, berhasil kemudian diislamkan, difutuhkan. Nabi Muhammad dengan muslimin sebanyak 10.000 orang dari Madinah ke Makkah. Waktu itu penduduk Makkah itu nggak ada persiapan sama sekali, sehingga kemudian Makkah pada tahun ke-8 berhasil ditaklukkan. Kemudian semuanya orang-orang yang at-tulaqah itu masuk Islam semuanya. Ada beberapa orang yang kabur lari. Namanya Ka'ab bin Zuhair. Yang dulu itu permusuhannya luar biasa. Dia seorang penyair. Syair itu, Pak, zaman dulu itu seperti media. Ampuh betul itu dalam membangun sebuah opini. Syair itu kalau isinya tentang keindahan, tentang hal yang memotivasi, ya orang termotivasi. Kalau isinya tentang sedih, orang nangis semua. Kalau isinya tentang hal-hal yang bersifat provokasi, ya orang terprovokasi semua. Kebetulan Ka'ab bin Zuhair itu dalam syairnya itu menjelek-jelekan Nabi. Nabi tukang inilah, macam-macam. Sehingga pada saat setelah Fathu Makkah, orang-orang itu kemudian Ka'ab bin Zuhair ini lari. Oleh kemudian dalam Islam itu menjadi DPO. Sahabat kemudian ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, itu bagaimana kalau si Ka'ab itu saya bunuh aja? Dan Nabi Muhammad biasanya jangan gitu kan. Ini tumben, oh iya nggak apa-apa, tumben, iya nggak apa-apa, biarin. Karena memang kejahatan seorang Ka'ab bin Zuhair ini sudah luar biasa. Ka'ab bin Zuhair ini ketakutan begitu kemudian mendengar informasi bahwa dirinya menjadi buronan DPO. Maka dia berusaha untuk lari kemana-mana, tapi kemudian bumi seolah sempit baginya. Maka akhirnya atas saran dari kakaknya Bujair, kemudian disarankan, udahlah, kamu mau lari kemana sih? Kamu ujung-ujungnya ketangkep juga. Udah, mendingan kamu datang kepada Nabi Muhammad, kamu masuk Islam, kamu akui semua salah yang selama ini kamu lakukan, beres urusan. Maka akhirnya Ka'ab bin Zuhair nurut. Dia datang ke Madinah, tapi kemudian wajahnya ditutupi pakai serban. Kan orang Arab itu pakai serban itu kan. Nah, tutupin ke mukanya itu sampai sekarang kan begitu. Begitu selesai sholat, dia mendatangi Nabi Muhammad dan kemudian dia pinter. Dia nggak ngomong saya Ka'ab bin Zuhair, enggak. Dia kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya ada orang yang datang kepadamu, dia mungkin selama ini berbuat salah kepadamu, tapi kemudian dia bertobat, kira-kira diterima nggak tobatnya? Kata Nabi, ya diterima. Kalau kemudian dia minta maaf kepada engkau, orang itu yang tadinya berbuat salah kepada, kira-kira dimaafkan nggak? Oh, dimaafkan. Kalau kan udah dapat kunci begitu kan? Setelah itu langsung baru dia buka kartu. Kalau begitu, saya adalah Ka'ab bin Zuhair yang selama ini memusuhi Anda. Ya Rasul mau ngomong apa? Udah tadi udah mengatakan dimaafkan. Ya lagian Rasul juga kan memang pemaaf. Dia sudah minta maaf, ya dimaafkan. Waktu itu ada seorang sahabat sebetulnya yang geram kemudian pengen menghukum, tapi jangan. Udah minta maaf ya sudah.
Maka kemudian setelah dimaafkan itu, Zuhair melantunkan bait-bait syair yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi, panjang betul itu syairnya itu. Dan Nabi Muhammad nggak melarang itu. Padahal Nabi Muhammad itu kan nggak pernah kan memuji-muji dirinya sendiri, pernah nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak menyuruh, "Hei manusia, pujilah saya"? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Artinya apa? Nabi Muhammad nggak pernah melakukan, Nabi Muhammad pun nggak pernah mengucapkan. Tapi ada orang lain yang memuji-muji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membiarkan. Berarti pembiaran ini disebut dengan takririyah, persetujuan Nabi. Maka ini pun kategori sunnah takririyah. Jadi bukan hanya sunnah itu yang pernah dilakukan Nabi atau diucapkan Nabi, enggak. Yang walaupun Nabi enggak melakukan tapi orang lain melakukan, asal Nabi kemudian tidak melarang, maka itu kategorinya sunnah takririyah. Maka sholawat pujian yang disenandungkan oleh Ka'ab bin Zuhair kepada Nabi Muhammad itu dikenal pertama kali dengan nama sholawat burdah. Karena begitu Ka'ab bin Zuhair itu menyenandungkan syair-syair itu, Nabi Muhammad memberikan sorban atau memberikan burdah. Burdah itu kayak sorban begitulah, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai bukti beliau ridho kepada apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Zuhair. Jadi sunnah ini itu ya. Makanya jangan mudah, ini kan nggak pernah dilakukan Nabi, oh berarti bid'ah dong. Nggak begitu. Nggak semua apa yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah, enggak. Nah ini makanya luas pengertian sunnah, itu luas, pengertian sunnah luas. Termasuk menurut saya yang termasuk juga bagian sunnah Nabi ini adalah sunnah pemikiran Nabi dari aspek fikriyah. Ini yang jarang kemudian orang itu mengenal sunnah Nabi dari aspek pemikiran. Padahal ini justru yang esensial. Karena nggak semua apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, itu loh. Ayo sekarang saya mau tanya, Nabi itu pernah mentalak istrinya. Hafsah pernah ditalak. Apa berani mengatakan itu sunnah? Hah? Enggak kan? Enggak semua apa yang pernah dilakukan Nabi itu sunnah, enggak. Bahkan mentalak istri Nabi pernah, itu bukan sunnah. Nabi dalam tidur, ya seperti bapak-bapak lah. Seperti saya sendiri juga, Nabi itu tidurnya kadang sekali juga kadang mendengkur, ngorok. Kalau mau ini, oh berarti ngorok sunnah dong gitu. Gitu. Ya enggak begitu. Apa yang dilakukan Nabi, apa ini bukan berarti semuanya sunnah, enggak semuanya. Selama memiliki bobot syar'i baru sunnah. Kalau nggak memiliki bobot itu ya enggak gitu loh. Enak amat kemudian membela diri. Ini kan sunnah Nabi, Nabi juga pernah ngorok ya. Nanti ini sama istri nanti. Nah, jadi sunnah itu luas. Nah, termasuk aspek fikriyah ini yang kita harus paham. Nah, saya ambil contoh begini. Pada saat setelah pasca Nabi itu menaklukkan Taif yang sekian lama itu kan memusuhi Nabi itu. Taif itu dikepung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kemudian mengerahkan semua senjata mutakhir yang belum pernah dimiliki oleh kekuatan lain pada waktu itu namanya manjanik. Manjanik itu semacam alat pelontar batu. Kalau kita sekarang mungkin meriam lah. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu dalam menaklukkan musuh itu melakukan semua apa yang terbaru, termutakhir. Senjata perang waktu itu kan tombak, panah, golok, kan begitu. Nabi Muhammad sudah melampaui zamannya waktu itu. Itu menciptakan yang namanya manjanik dan dababah itu. Ini berarti Nabi itu seorang yang sangat visioner, betul itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan begini. Nabi Muhammad juga itu kalau dalam hal masalah, kan sering beliau menyatakan kepada umat Islam agar apa? Berenang, berpacu, mengendarai kuda, memanah. Ya kan? Kenapa? Karena
keterampilan memanah, mengendarai kuda pada saat itu amat sangat dibutuhkan, karena memanah berkuda itu merupakan tentara elit muslimin waktu itu. Kalau sekarang itu kuda itu seperti pasukan tank yang kemudian mendobrak, memporak-porandakan barisan atau sistem pertahanan musuh. Itu kan kuda dulu itu. Nah, sekarang ya apa jet tempur, apa tank lah begitu kan. Makanya disitulah relevansi kemudian Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya untuk berlatih kuda, termasuk memanah, karena dulu kondisinya perang, substansinya di situ, makosid syariahnya di situ. Maka hari ini kemudian kalau kita kuda sunnah Nabi misalkan berpanah gitu, relevansinya di mana zaman sekarang gitu loh. Sunnah Nabi itu hari ini adalah bagaimana kita menciptakan pesawat, bagaimana menciptakan senjata yang luar biasa, bagaimana kita kemudian, ya senjata bukan hanya secara fisiknya, senjata bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang musuh kemudian bisa beriman dan sebagainya. Itu di situ substansinya. Ya kalau masalah memanah berkuda itu kan zaman lampau, dulu zamannya seperti itu. Zaman kita ya berbeda lah, sudah modern kayak apa, masih pakai panah gitu loh. Itu kaitannya dengan masalah pertahanan, sistem pertahanan yang berkembang saat itu. Itu. Ya ini kita harus tahu aspek pemikiran di situ, memahami apa yang kemudian sesungguhnya yang dimaksud Nabi Muhammad sesuai dengan maqasid syariah. Nah, disitulah pengertian sunnah itu yang harus kita luruskan. Kemudian apa itu bid'ah? Bid'ah itu sebagaimana wal bid'atu kama qala Syekh Az-Zarruq. Ini beliau hadratus Syekh ketika menjelaskan definisi bid'ah, beliau itu mengutip pernyataan Syekh Zarruq. Siapa itu Syekh Zarruq? Syekh Zarruq itu ulama besar madhab Maliki yang berasal dari kota Fes, Meknes di Maroko. Beliau seorang sufi besar bermadhab Maliki, karya ilmiahnya luar biasa. Salah satu kitabnya namanya Uddatil Murid, ini yang dikutip oleh Hadratus Syekh. Beliau menjelaskan wal bid'atu, adapun bid'ah syar'an secara syara sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zarruq, artinya biru, karena Syekh Zarruq itu matanya biru, bermata biru. Iya, maksudnya bermata biru itu bukan ini karena beliau kan Afrika itu kan kayak orang Eropa kan matanya nggak kayak kita kan gitu. Itu bermata biru. Zarruq itu beliau terkena matanya biru gitu. Beliau mengatakan apa itu? Ihdatsu amrin fid dini. Yang disebut bid'ah itu adalah melakukan perbuatan baru dalam hal agama. Yushbihu ayyakuna minhu, seolah-olah perbuatan itu bagian dari agama atau berasal dari agama, padahal walaysa minhu, padahal ia aslinya bukan dari agama. Jadi perbuatan baru yang sebetulnya intinya tidak memiliki landasan gitu aja, tapi dianggap bahwa ini berasal dari agama, itu bid'ah gitu. Itu berdasarkan hadis Nabi, semua perkara itu tidak semuanya bid'ah. Yang baru itu nggak semuanya bid'ah. Kategorikan bid'ah itu kalau rojiun litaghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan. Perkara yang kalau aslinya bukan ibadah tapi dianggap ibadah gitu loh. Aslinya bukan ibadah tapi dianggap ibadah. Misal gini. Ada orang semedi nggak keluar rumah, nggak sholat, nggak apa dan sebagainya, dianggap ini kan ibadah. Itu misal ini berdasarkan anjuran agama, memang beginilah ibadah, nggak perlu sholat, gantinya sholat ya begini, dan dia menganggap itu ada dasarnya dari agama, maka itulah bid'ah, karena sesungguhnya yang dia lakukan itu tidak memiliki dasar dari ajaran agama. Itulah bid'ah, melakukan sesuatu yang dianggap ibadah yang tidak memiliki landasan dari dalil agama, maka bid'ah gitu. Maka parameternya kata beliau Syekh Masyari adalah i'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan, sesuatu yang sesungguhnya bukan ibadah diyakini sebagai ibadah. Itu yang disebut bid'ah. La mutlaqil ihdath, enggak semuanya yang baru itu bid'ah, enggak gitu.
id tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'atun ilaiha, karena kadang kata beliau ada hal-hal yang secara dalil emang ya nggak disebut ada dalilnya, tapi sesungguhnya dia memiliki landasan yang kuat dari pokok-pokok syariat. Misal tahlil kan nggak ada ya hadisnya. Tahlil ada nggak hadisnya? Ayat Al-Qur'annya ada nggak tahlilan? Nabi menyuruh tahlilan ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat rinci komponen-komponen tahlil, orang tahlil itu baca apa? La ilaha illallah, ya kan? Baca ayat Quran, zikir. Sekarang kita timbang aja, zikir, baca la ilaha illallah itu memiliki dalil nggak dalam Al-Quran hadis? Oh banyak. Orang mendoakan orang yang sudah meninggal lebih dahulu, ada nggak dalil? Oh banyak. Makanya dalam Al-Quran itu malah mengajarkan doa Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, kan begitu. Jadi tahlilan itu secara bungkus ya memang kelihatannya tidak memiliki dalil, tapi kalau secara komponen dipretel itu semuanya memiliki dalil syar'i. Makanya itu nggak bisa disebut bid'ah, wong semuanya ada dalilnya gitu loh. Nah itu di situ yang nanti tadi sebagaimana disebutkan, kalau disebut bid'ah itu kalau itu tidak memiliki dasar. Nah itu dia. Di situ jelas Kiai Hasyim sudah menyebutkan la mutlaqil ihdatsy, enggak semuanya yang baru itu bid'ah, enggak. Id qad tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha, kadang sebab ada perkara yang kelihatannya enggak memiliki dalil, tapi sesungguhnya secara pokok ajaran dia memiliki pijakan yang jelas di situ. Dan kemudian beliau menjelaskan di sini wa mawazinuha, salah satu parameter bid'ah itu ada 3. Satu, intinya kalau kemudian dia tidak memiliki dalil. Kedua, kalau dia itu bertentangan dengan qaul ulama madhab. Yang ketiga, kalau dia itu tidak memiliki syawahid atau pernyataan-pernyataan dari para ulama ahli fikih, di mana ulama ahli fikih Sultanul Auliya itu Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu membagi bid'ah malah menjadi 7 gitu. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah dan lain sebagainya. Kalau kita kegiatan yang kita lakukan kayak yasinan kayak itu semuanya ada, semuanya dalilnya Pak. Bid'ah enggak bid'ah itu. Tahlil ada semuanya, yasin ada semuanya. Maulidan apa yang dibaca? Sirah Nabawiyah, kok kehidupan Nabi, baca Quran, semuanya ada semua. Ya, saya kira ini sebagai pemantik aja, sebagai pendahuluan dari saya, cukup itu saja dulu.